Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Hari ini adalah ibadah kreatif Bapak Ibu. Artinya kita boleh mengangkat tangan kita nanti berserah kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan. Kita boleh bersukacita dan bersorai-sorai di hadapan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, kalau saya katakan ada sukacita, katakan amin. Kalau saya katakan haleluya, katakan haleluya. Ada sukacita? Haleluya. 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 Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Benar Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Katakan. Kami selalu mengandalkan Engkau Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, kami berserah kepadamu Yesus. Kami bersekutu di hadapan-Mu Bapa pada pagi yang indah ini. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan hari yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh-sungguh katakan Bapak Ibu. Ku nyanyi haleluya. Sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Bapa, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pertolongan-Mu Bapa. Dari rumah kami masing-masing bisa berkumpul di rumah-Mu pada pagi yang indah ini. Itu semua anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Telah memberikan kami waktu, telah memberikan nafas, telah memberikan kami kesehatan. Itu semua kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan jemaat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ibadah kami hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala kuasa setan, roh-roh jahat, roh iblis, roh najis, roh pemberontak, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Malaikat surgawi membagari tempat ini kiri kanan atas bawah depan belakang. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata di ibadah kami. Jemaat diurapi satu persatu ya Tuhan. Sehingga di saat mereka datang dengan pergumulan yang luar biasa, akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera, dan sorai-sorai. Kami akan jadi pemenang. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita baca pembacaan pertama dari Ezra pasal 9 ayat 7 sampai 9. Ezra pasal 9 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan mengangkat dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Haleluya, ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu, berikan salam kiri kanan Bapak Ibu dan katakan Tuhan Yesus sangat menyayangi Anda. Amin. Wow, baik Bapak Ibu, kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sungguh-sungguh Bapak Ibu katakan Hati tujanganmu berserah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Katakan sekali lagi Bapak Ibu,
Nyanyian ini Rohmu yang kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, Ku buka hati tujanganmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai. Ku hidup, Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. katakan ku buka hati. Ku buka hati tujanganmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Buka hati tujanganmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Kau ambil alih Amin. seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sekali lagi kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu. Di altarmu menyembah. Sekali lagi di altarmu. Di altarmu menyembahmu. Jemaat kami udah bangkit berdiri. Pengakuan dosa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Hapuslah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Diberi kesempatan untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan.
kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, semua baik Bapa. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Tuhan, Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. jemaat Tuhan katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Biarlah semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Pembacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 17. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 17 demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu
telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Kita akan bersuka cita menyambut firman Tuhan ini. Kita angkat pujian dengan sorak-sorai, ajaib Kau Tuhan. Bapak Ibu, berikan tos kiri kanan Anda, kita memuji Tuhan, katakan. Ya. Kita ekspresikan sukacita yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita berbahagia. Tidak perlu ragu Bapak Ibu, tidak perlu lihat kiri kanan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Kau Raja atasku. hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Agung, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai. Tak terbayangkan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, masih mau memuji Tuhan? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi denganmu Tuhan.
tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lepaskan penat-Mu saudaraku. Kita bernyanyi, kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita katakan, tak pernah ku ragu Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, Amin. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau ditransfer ke rekening BNI 46 atas nama BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan Bapak Ibu, jemaat bernyanyi dari kidung nomor 337 ayat 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Persembahan dari
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Gembala yang hidup dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami jemaat-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya oleh karena kasih-Mu saja. Dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus, 1 minggu lamanya boleh kami lalui dengan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sebagian berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai persembahan kami kepadamu. Kami mohon terimalah ya Tuhan, jadikan persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang masih belum memberi. Tuhan berkati mereka, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan bisa dijadikan kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menyaksikan, mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh kaum Bapak.
Sekarang kesaksian pujian dari BPMJ dan keluarga.
Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan, sabdamu Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Dari awal Bapak Ibu, kita nyanyi lagi, Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Bapak Ibu, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku rindu Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Katakan sungguh-sungguh, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Benar sekali ya Bapa, seperti nyanyian yang baru kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami haus akan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa melalui firman-Mu ya Tuhan, itulah yang akan menuntun kami dan memberikan kami pengertian apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, sebagaimana kami adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapa, mari sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, roh pengertian, karuniakan kepada kami. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami, setiap kami yang akan mendengarkannya, kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa kegelapan yang ingin memisahkan kami dari kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa, kami tolak hanya di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa,
sampaikan isi hatimu kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23, beginilah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan juga perjalanan mereka dari Mesir sampai nanti ke tanah Kanaan yang harus menempuh jarak yang begitu jauh dan dalam kurun waktu selama 40 tahun. Itu bukan karena kebetulan. Itu bukan karena mereka dikatakan adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup karena mereka telah melakukan perintah Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwasanya Allah sendiri dengan inisiatifnya, karena Allah mengingat akan janjinya kepada bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu dia mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Dan Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai, memimpin, membimbing mereka. Dan ini adalah merupakan kasih karunia Allah. Ini adalah semata-mata anugerah Allah, karena Allah begitu mengasihi umatnya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali karena ketidaksabaran, akhirnya membutakan mata hati manusia
untuk melihat dan mengakui kasih karunia Allah itu. Sekali lagi, karena ketidaksabaran manusia, karena kedagilan hati manusia, karena kebebalan manusia, dan bangsa Israel dikenal sebagai orang-orang yang memang benar-benar tegak tengkuk, agabe eheg. Sehingga ini menutupi mata hati mereka, dan mereka tidak melihat hadirat Allah dan mengakui bahwa oleh karena kasih Tuhan, Tuhan telah menolong dan menyertai mereka. Hanya karena Musa begitu lama dan mengulur-ngulur waktu karena dia sedang berada di Gunung Sinai. Oleh permintaan Allah, karena Allah akan menuliskan hukum Taurat di dalam loh batu itu sendiri. Karena ketidaksabaran mereka, akhirnya mereka bersungut-sungut. Dan mereka mengatakan kepada Harun, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Mari Harun, buatkanlah kepada kami Allah lain. Dan itulah mengapa nanti Bapak Ibu, Harun mengumpulkan harta mereka, emas, anting-anting mereka, dan membuatkan anak lembu emas untuk mereka sembah. Itu adalah berhala. Dan ketika Allah melihat itu, Allah menjadi murka. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan memberikan tulah kepada mereka, dan lebih daripada itu, Allah tidak langsung lagi berjalan bersama dengan mereka, memimpin mereka. Tetapi di sini kita bisa melihat mulai daripada ayat 1 di pasal 33 bahwa ia akan mengutus malaikatnya sendiri berjalan bersama dengan mereka. Dan dia menyuruh Musa untuk membuat kemah pertemuan. Dan ketika orang-orang Israel mau bertemu dengan Allah, maka Allah tidak langsung bertemu dengan mereka. Hanyalah Musa yang akan bertemu dengan Allah dalam kemah pertemuan dan bersama dengan abdinya, yaitu Yosua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuat orang-orang Israel menjadi takut. Mereka mulai ragu dan terlebih-lebih Musa. Karena dia melihat bagaimana kerasnya hati bangsa Israel ini. Bagaimana mereka memberontak kepada Allah, maka kekhawatiran, keraguan muncul dalam dirinya. Apalagi ketika dia melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di depannya adalah bukan bangsa-bangsa yang tidak tahu bertempur. Orang-orang yang akan mereka hadapi ketika nanti mereka sampai di tanah Kanaan adalah memang orang-orang yang ahli dalam pertempuran. Bukanlah orang-orang yang kerdil, tetapi memang orang-orang yang fisiknya besar. Dan mereka tidak hanya berjumlah 1 orang 100.000, bahkan berlaksa-laksa. Dan bukan hanya satu bangsa. Di sini ada banyak, mulai dari Kanaan sendiri, orang Het, orang Feris, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus. Artinya banyak sekali. Dan akhirnya karena ketakutan, karena keraguan, karena kekhawatiran, maka apa yang muncul dalam benak Musa? Dia meragukan sekalipun Allah mengatakan, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, sebab aku sendiri akan menyertaimu. Tapi karena Tuhan tadi berkata bahwa aku tidak lagi memimpin, aku tidak hadir lagi di tengah-tengahmu, tapi aku akan mengutus malaikat. Itulah mengapa di ayat yang ke-15 ini muncullah pertanyaan Musa. Musa bertanya kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Ya disinilah muncul pertanyaan ini. Kalau kita berada di posisinya Musa, ya pasti juga kita akan merasa ketakutan. Kita pasti akan mengatakan kepada orang yang memang selama ini dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita, dan tiba-tiba mungkin karena ada kesibukan, dia berkata, ya udah duluan saja ya berjalan, duluan saja dulu sampai ke tempat tujuan, lakukan saja. Kita pasti bingung, kita mau lakukan apa? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu, janganlah sampai ketakutan, ketidaksabaran, keraguan ini menutupi hati, menutupi mata hati kita, sehingga membuat kita semakin ragu dan tidak berdaya, apalagi tidak mengakui kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah mengapa di ayat yang ke-16 lagi-lagi Musa melanjutkan pertanyaannya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini artinya bahwa keraguan itu semakin menjadi-jadi, sehingga Musa mulai lupa bagaimana kisah perjalanan kehidupannya, bagaimana pertolongan Tuhan, sehingga masalah kasih karunia itu dia hanya mengartikannya bahwa ketika Allah langsung berhadapan dengannya, ketika Allah langsung hadir di tengah-tengah mereka, ketika mereka langsung menyaksikan bagaimanakah Allah itu. Padahal kasih karunia itu Bapak Ibu, itu juga adalah ketika saat ini kita masih bernafas, kita masih ada di sini, itu adalah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang ke-17 Tuhan berfirman, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kata mengenal engkau, di sini Allah mau mengingatkan Musa bahwa engkau adalah hambaku. Aku mengetahui siapa engkau. Bahkan dari awal ketika engkau menolak, ketika aku mengutus engkau memimpin bangsa ini, bukankah engkau mengatakan engkau tidak fasih dalam berbicara? Tetapi bagaimana Allah menyertai dan menolong Musa, itulah yang mau Allah tekankan kepada Musa, bahwa dia selalu ada. Allah tidak pernah berubah, dulu, kemarin, dan sekarang Allah tetap adalah Allah. Bapak Ibu, itulah mengapa di ayat yang ke-18 ketika dia mengatakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, dan Allah mengatakan, engkau tidak akan dapat tahan memandang wajahku, karena setiap orang yang melihat atau memandang aku, dia tidak dapat hidup. Karena Allah itu adalah benar-benar suci dan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang harus kita renungkan dan bisa kita petik dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam keraguan Musa sebagai hamba Tuhan, sekalipun dia meminta tanda kepada Allah untuk Allah menunjukkan kemuliaannya, dan Allah menolak itu. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Musa dari ketidakberdayaannya, dia tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dan dia mengakui bahwa dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa memimpin, bahkan bangsa Israel itu tidak bisa sampai ke tanah Kanaan tanpa penyertaan Tuhan. Yang artinya di sini bahwa Musa meminta petunjuk kepada Tuhan, dia berserah diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita petik dari poin yang pertama? Apakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita meminta petunjuk kepada Tuhan?
Kita bangun pagi-pagi, sudahkah kita berdoa kepada Tuhan dan kita meminta Tuhan berikanlah kami hikmat. Jalan apa yang harus aku tempuh pada hari ini? Keputusan apa yang harus saya ambil hari ini? Apa yang harus saya kerjakan hari ini Tuhan? Aku tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Sekalipun aku kuat, sekalipun aku sehat, sekalipun segala sesuatu ada. Tetapi tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apa. Ada lagu rohani yang begitu menarik Bapak Ibu. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Jadi dia menyadari dia tidak ada apa-apanya. Jadi kita juga begitu, kita tidak berdaya, seringkali keraguan menyelimuti kehidupan kita, seringkali kekhawatiran membuat kita tidak bisa menjadi tenang. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Asese ogami heda gulidan. Letailah hadaini lauta. Tapi mari minta petunjuk kepada Tuhan. Babai tak ada gisi tebai, tak ada. Baru walanya mana lagi fedu ibe edai. Khemose. Sekalipun nanti dia mengatakan, engkau bisa melihat punggungku. Tapi itu berarti bahwa memang wajah Tuhan tidak bisa dia perlihatkan kepada Musa. Tetapi apa yang Allah lakukan dia tetap lakukan. Jadi mari Bapak Ibu, memulai hari-hari kita dengan selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita tidak salah bertindak. Kalau misalnya para pemuda Bapak Ibu, mungkin yang lagi cari-cari jodoh, lalu di hadapannya ada dua gadis, yang satu memang cantik, tapi dia melihat perilakunya tidak baik. Dan yang satu cantik dan perilakunya juga baik, mana yang dipilih? Kalau hanya bermodalkan cantik, apakah kita akan hidup bahagia? Tentu tidak. Tetapi cantik juga berperilaku baik. Itu adalah keputusan yang pas yang harus kita ambil. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, mari mintalah petunjuk kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Poin yang kedua, yaitu bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah, bangsa Israel dapat meneruskan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Hanya karena kasih karunia. Demikian juga kita Bapak Ibu, hanya karena kasih karunia. Kita ini sekarang sedang berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan anggap sekarang kita berada di tanah yang gersang. Oleh karena berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka oleh karena kasih Tuhan kita bisa melewati itu semuanya. Apakah kita mau sampai ke tanah perjanjian? Ke Yerusalem baru? Apakah kita mau sampai ke tempat tujuan yang memang itu yang harus kita terima dan bagian kita sebagai orang percaya, kehidupan yang kekal kita akan terima? Atau kita memilih malah menyerah dan berputus asa? Sumber kasih karunia adalah dari Allah. Maka mintalah kasih karunia itu kepada Allah. Kalau kita bisa ada di sini, sekali lagi saya mengatakan itu karena Allah. Itu bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan kita. Jadi Allah menyertai kita setiap hari, memberikan kita kasih karunia. Tuhan selalu menolong, mempimpin kita. Tuhan selalu menuntun kita. Itu adalah merupakan kasih karunia. Poin yang ketiga adalah mari merespon kasih karunia Allah melalui penyembahan dan ketaatan kepada kehendak-Nya. Ada istilah yang mau saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, yaitu ada istilah melawan lupa. Melawan lupa ini yang artinya kita tidak akan melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari
tahun sebelumnya. Seringkali ada status di Facebook ketika dia mengupload atau mengupdate status tentang kenangan kisah kehidupannya, dan dia mengatakan melawan lupa, yang artinya ada sesuatu hal yang memang dia terus akan ingat dan itu akan mengingatkannya apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia berkata melawan lupa. Kalau kita membawakan ini ke dalam firman Tuhan, bagaimana juga kita melawan lupa atas kasih karunia Tuhan yang telah kita alami, yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka orang yang akan melawan lupa itu, dia akan selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Dia akan selalu taat kepada Tuhan. Dia akan selalu hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Ada seorang nenek Bapak Ibu, dan dia berusia 103 tahun. Dan walaupun gigi-giginya semua sudah copot, tetapi dia masih berjuang dan berusaha untuk hidup. Dan terutama dia berjuang untuk bisa memakan siri afu. Ketika saya bertanya, di usianya yang 103 tahun, dan gigi-giginya yang sudah ompong tidak ada sama sekali, saya mengatakan, hadaya rahasia watola bertahan rauge ana fo adrenene. Bukankah gigimu sudah tidak ada lagi? Sampai dia harus menumbuk dari daun sirinya, gambirnya, bahkan pinang harus ditumbuk sehingga dia bisa makan dan mengunyah. Apa yang dia mau sampaikan? Dia menjawab saya begini, sampai detik ini dalam bahasa Nias, hanya karena kasih karunia, saya masih bisa merasakan, menikmati bagaimana enaknya sirih ini, nafodai. Jadi Bapak Ibu, dari seorang nenek-nenek kita belajar yang usianya sudah 103 tahun, giginya sudah tidak ada lagi. Jadi lengkap nih feda fasara Bapak Ibu, biabu sipai dededa. Bahai nalo ahori bohadaan reba nalabe kata kacang masih tola tafetuge. Ya. Tapi itu kasih karunia. Yang artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati makanan. Ya. Kalaupun mata kita sudah mulai tidak seperti dulu, mulai kurang penglihatan kita, tapi bersyukur itu kasih karunia. Tuhan masih bisa menuntun kita untuk kita bisa masih berjalan. Kalaupun kita masih tidak sekuat seperti zaman dulu, di masa muda kita masih tebai botoda ahole-hole botoda namofana, tapi karena kasih karunia kita masih bisa bernafas. Kalau kemarin kita sakit, kita diopname, kita kritis dan sebagainya, tapi sampai saat ini kita masih hidup, bukankah itu karena kasih karunia? Mari Bapak Ibu nikmati hadirat Tuhan. Tujuan kita datang ke gereja beribadah adalah merasakan hadirat Tuhan. Maka ketika kita mau merasakan hadirat Tuhan, marilah memuji Tuhan dengan benar-benar hidup di dalam kekudusan. Benar-benar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakanlah kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Marilah selalu merespon kasih karunia dengan selalu taat pada kehendak Tuhan. Ayat hafalan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Mari kita bersama-sama, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Keluaran pasal 33 ayat 17b, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Benar ya Tuhan, bahwa begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini oleh karena kasih-Mu. Kami hidup sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Mari Bapak ajari kami
untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi marilah Bapa, ingatkan kami terus untuk melakukan kehendak-Mu dan selalu taat kepada Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dan menuruti melakukan segala perintah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa, dan biarlah melalui Roh Kudus firman Tuhan ini akan ditanamkan dalam setiap hati kami, sehingga kami juga melakukannya dan merenungkannya siang dan malam. Di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari kaum bapak.
Sekarang kita mendengarkan pujian dari Serafim. Cek. Cek, cek. Cek. Time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway, and I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time.
a moment. Lord Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walk on the man, well, Jesus, you know, if you look and below, what's worse now than then? Pushing and shoving, it's crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way. One day at a time. Baik Bapak Ibu, kita mengangkat pujian. Tuhan selalu menolongku. Dan sebelum itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Shalom. Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah baik di gereja maupun di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah umum pada Minggu 5 Maret 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli Laia STH dengan liturgos Satuan Nekeriso Bapak Ama Alfian Warubu. Sedangkan untuk ibadah Komisi Pelayanan Anak untuk Batita
firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ina Simon Gule. Untuk kelas balita oleh Ibu Ina Selin Daily. Kelas pratama firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Ama Keiko Zebua. Untuk kelas madya firman Tuhan disampaikan oleh Nenek Ina Tedi Telombanua. Dan kelas remaja firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Ina Ellen Zebua. Pengumuman dari Komisi Remaja dan Pemuda ada dua. Yang pertama, diberitahukan kembali kegiatan olahraga Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023 pukul 15 WIB di lapangan futsal Kenari Mas. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sedangkan pemberitahuan yang kedua, diberitahukan pelaksanaan kegiatan Praise and Worship Night oleh Komisi Remaja dan Pemuda akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 17.30 sampai dengan 18.30 WIB bertempat di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta dengan tema Kasih dan Kepercayaan. Diharapkan kepada pemuda-pemudi maupun bapak dan ibu dapat mengajak keluarga untuk memuji Tuhan pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Selanjutnya dari Komisi Perempuan, yang pertama, diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023 setelah selesai ibadah bertempat di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH dan liturgos oleh Ibu Ina Gibson Gea. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kedua, diberitahukan senam kebugaran dan keterampilan Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 16 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari lingkungan 2, diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Futila Rosa yang beralamat di Kompleks BRI Jalan Pramukasari 4 Blok A nomor 44 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023 pukul 13 WIB. Diharapkan BPMJ dan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Telah mendaftar menjadi warga Jemaat BNKP Jakarta lingkungan 2 keluarga dari Bapak Febertinus Gule sebagai kepala keluarga dan Ibu Serlin Kristiani Gea sebagai istri. Segenap majelis dan warga Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bila pada kebaktian ini Bapak dan Ibu tersebut hadir, kami harap untuk berdiri. Terima kasih. Silakan duduk. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Sehiga Noita Hulu, ayahanda dari Ibu Ina Brian Telombanua dari lingkungan 2 pada hari Selasa 21 Februari 2023
dan telah dikebumikan pada hari Kamis 23 Februari 2023 di Pulau Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhannya akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 5 Maret 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Latihan paduan suara majelis jemaat beserta keluarga. Diberitahukan latihan paduan suara BNKP Jakarta Majelis Jemaat beserta keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 18 WIB sampai dengan selesai bertempat di ruang ibadah gereja ini. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu Majelis Jemaat beserta keluarga supaya dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sosialisasi pemakaian gedung gereja dan gedung Yafet. Berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Sabtu 18 Februari 2023 bahwa setiap pemakaian gedung gereja maupun gedung Yafet oleh komisi maupun lingkungan diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu kepada sekretariat gereja agar dapat dijadwalkan waktu penggunaannya. Kor Oro 2 BNKP Jemaat Tangerang. Berdasarkan surat dari BNKP Jemaat Tangerang nomor 012 garing BPMJ BNKP Tangerang garing 02 garing 2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal permohonan izin membawakan pujian dan keputusan sidang Majelis Jemaat pada tanggal 18 Februari 2023 bahwa BNKP Jemaat Tangerang membawakan lagu pujian Kor Oro 2 pada ibadah Minggu 5 Maret 2023 di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Selanjutnya laporan keuangan selama 1 minggu. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini dari tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023. Total penerimaan sebesar Rp8.411.200, sedangkan total pengeluaran Rp18.230.217. Saldo akhir Rp173.229.002.20. Jemaat yang berulang tahun minggu ini yaitu ada 13 orang, periode 20 sampai 26 Februari 2023. Ada 13 orang. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dilihat pada warta jemaat. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita mengangkat pujian Tuhan selalu menolongku. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong kami. Sama-sama Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku, Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjaga. Amin. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Bapak Ibu, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kekasih hati kami. Kami ada saat ini di hadapan Tuhan. Boleh beribadah bersama, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami. Kami boleh memuji Tuhan melalui nyanyian kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami. Baik kami sebagai pelayan, demikian juga jemaat Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami lewat berkat Tuhan yang telah kami terima dalam 1 minggu ini. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini ya Bapa. Kami tahu bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, itu adalah anugerah yang terbesar yang telah kami terima. Dan saat ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk menaikkan segala permohonan, pergumulan kami. Doa syafaat kami. Karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa. Manusia yang lemah. Dan kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan, kami selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu menantikan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan oleh kasih setia-Mu, Tuhan selalu menggandeng tangan kami. Tuhan selalu menopang kami. Dan Tuhan selalu ada berperkara dalam setiap masalah-masalah kami.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersama untuk jemaat Tuhan di Jemaat Jakarta. Dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6 ya Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan. Tuhan berikan mereka kekuatan baru. Bahkan Tuhan akan memberikan mereka kebahagiaan. Baik di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam pelayanan pekerjaan mereka. Demikian juga setiap kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Sukacita, bahagia, itulah yang kami rasakan dan nikmati dalam hidup kami. Hadirat Tuhan, itulah yang kami juga rasakan. Bahkan saat ini Tuhan, karena Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami boleh datang, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami. Tuhan, dalam 1 minggu depan ini, biarlah jemaat Tuhan berjalan bersama Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan selalu dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha mereka. Berkati keluarga mereka, baik suami istri, demikian juga anak-anak mereka. Dan apapun pergumulan-pergumulan mereka yang mereka hadapi saat ini, kami mau Tuhan tetap campur tangan dan memberikan mereka jalan keluar. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Yang saat ini masih membutuhkan uluran tangan dan jemahan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami Bapak Ama Devi. Demikian juga orang tua kami Bapak Ama Waris. Orang tua kami Ibu Ina Markus. Orang tua kami Bapak Ama Ani Harefa. Bahkan orang tua kami Bapak Ama Helen. Bapak Ama Arista, Bapak Ama Risda. Demikian juga orang tua kami Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, dan juga Bapak Ama Grace Sebuah. Dan setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari Tuhan Engkau angkat tangan-Mu, Engkau jawab segala sakit penyakit mereka. Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Mari berkati setiap makanan minuman, Engkau berkati setiap mereka makan obat dan apapun itu ya Bapa, sehingga mereka merasakan kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah juga keluarga mereka. Biarlah keluarga mereka dengan kasih setia, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka bisa merawat, mereka bisa mendampingi orang tua, saudara, keluarga mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, mari juga Engkau memberikan mereka penghiburan yang daripada Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Ama Ina Brian di lingkungan 2, di mana dalam minggu ini mereka dalam keadaan berduka, di mana orang tua dari saudari kami Ibu Ina Brian telah Engkau panggil kembali, dan saat ini keluarga berada di Nias. Kami mohon Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau akan memberikan mereka penghiburan, Engkau yang akan bersama-sama dengan mereka. Biarlah Tuhan mereka selalu bersuka cita kepada Tuhan dan selalu berserah diri dan mengandalkan Tuhan saja. Bahkan acara penguburan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati sehingga acara demi acara dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus berkati mereka, berikanlah kepada mereka umur yang panjang dan kesehatan. Bahkan Tuhan Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga dengan Tuhan menambahkan usia yang baru bagi mereka. Mereka semakin dewasa dan mereka semakin heran di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa secara khusus untuk komisi Bapa, di mana saat ini mereka telah mengambil bagian dalam pelayanan. Mari Tuhan Engkau berikan mereka kekompakan, berkatilah pengurus, berkatilah setiap anggota, bahkan apapun yang menjadi program, segala kegiatan-kegiatan mereka, biarlah Tuhan berkati sehingga bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya
bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka, dengan Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga mereka, bahkan dengan Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka. Biarlah pelayanan mereka ini ya Bapa menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Demikian juga setiap yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, baik dari anak-anak kami, dari Nafiri yang telah mempersembahkan pujian yang indah, demikian juga dari BPMJ, bahkan kami juga Bapa, Tuhan juga berkati. Biarlah dari hari ke hari Tuhan selalu menolong memberkati kami. Demikian juga kami dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang melindungi bangsa dan negara kami dari segala marbahaya, dari segala kekacauan, dari segala kuasa kegelapan. Tuhan berkati setiap pemimpin kami, berikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka bisa memimpin kami dengan baik. Demikian juga Bapa kami umat Tuhan. Tuhan berkati kami, Engkau berikan kami keteguhan iman, Engkau berikan kami kasih setiamu ya Bapa, sehingga kami juga selalu berserah penuh kepada Tuhan. Janganlah kiranya semangat kami kendor, tapi biarlah semangat kami semakin menyala-nyala di dalam memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan mereka umur yang panjang dan kesehatan. Berkatilah pekerjaan dan pendidikan mereka. Biarlah anak-anak ini juga Tuhan akan menjadi generasi penerus dan akan menjadi alat Tuhan kelak di dalam mewartakan firman Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan menolong kami dan Tuhan melindungi kami di perjalanan, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Doa kami yang jauh dari kesempurnaan, kami minta melalui satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku
Mari bersama teduh. Amin. Yahobu. Yahobu. Ajaib. Ajaib kau Tuhan. Dengan Tuhan ajaib kau Tuhan. Itu ajaib kau Tuhan itu. Ajaib kau Tuhan. Tak sebanding. Tak terbayang.